Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan. Tanggal 20 Oktober hari Minggu, Pak Prabowo dan Gibran akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pilihan rakyat yang memenangkan suara 58,59%. Kita ada pertanyaan dan kepada saudara-saudara, pertanyaan itu saya lemparkan. Akankah kita umat Islam tetap diperdaya oleh habaib di era pemerintahan baru Pak Prabowo dan Pak Gibran? Pertanyaan kedua, akankah Habib tetap dipercaya sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh umat dan mendapatkan dukungan pembelaan dari NU dan pemerintah? Ini dua pertanyaan yang kita ajukan untuk mereka-reka sekaligus antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita selama ini yang telah memperjuangkan meluruskan nasab para habib. Menurut saya jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi nampaknya kecenderungan iya itu lebih besar. Tanda-tandanya, apa tanda-tandanya? Yang pertama, NU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama jelas-jelas telah menjadikan habaib sebagai tuan rumah, tamu terhormat, dimuliakan, disanjung, diberikan tempat yang seluas-luasnya ada di dalam organisasi besar Nahdlatul Ulama. Para habaib sudah punya posisi, punya tempat, punya ruangan yang megah, mewah, dan itu ada di dalam rumah besar Nahdlatul Ulama. Para habib dijadikan sebagai orang yang istimewa di PBNU, sementara warga NU, anak-anaknya, masyarakatnya dijadikan sebagai anak tiri yang dibiarkan terlantar mencari penghidupannya sendiri tanpa dibantu, tanpa dibela, tanpa diberikan kesempatan untuk bersama-sama pengurus besar Nahdlatul Ulama membesarkan NU. Orang-orang NU di akar rumput, grassroots, dijadikan sebagai anak tiri yang terlunta-lunta nasibnya oleh PBNU. Itu tanda-tandanya sudah ada. Yang kedua, Habib Lutfi bin Yahya dan anak buahnya sudah pasti
akan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang baru. Kok bisa? Ya, karena kemarin kita semua tahu kalau Habib Lutfi bin Yahya dijadikan sebagai tokoh paling top di pucuk atas yang menjadi tim pemenangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ketika di dalam tim di mana saat-saat kritis dan saat-saat menentukan mereka berhasil memenangkan, maka mau tidak mau Pak Prabowo dan Pak Gibran akan memberikan tempat yang istimewa bagi Habib Lutfi dan kawan-kawannya yang notabene adalah klan Ba'alawi, pelindung, pengayom para Habib. Jelas itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Habib Lutfi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang akan datang. Yang ketiga, sudah pasti Pak Prabowo berhutang budi pada Habib Lutfi, juga berhutang budi kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena dalam pemilu kemarin, dalam kampanye kemarin, PBNU sudah menjadi bagian dari tim kampanye Pak Prabowo dan Pak Gibran. Maka ada hutang budi yang besar. Karena hutang budi akan dibawa mati, maka Pak Prabowo dan Pak Gibran akan memberikan sesuatu yang diminta oleh Habib Lutfi dan juga PBN. Dan itu sudah pasti dan tidak mungkin akan tidak dituruti apa maunya. Melihat tanda-tanda tersebut, ada 3 hal tersebut, maka kita juga berpikir, menganalisa. Bisa jadi dikeluarkannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari kepengurusan Nahdlatul Ulama itu adalah bagian dari strategi pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga masukan dari Habib Lutfi agar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak ada di PBNU. Kenapa? Karena sudah tidak ada di PBNU, maka PBNU dan Habib Lutfi akan leluasa memberikan saran terkait dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan orang-orang yang selama ini mengusik nasabnya para Habib. Sehingga jika PBNU dan Habib Lutfi mempunyai keinginan untuk membuat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tanda kutip mengalami nasib yang tidak bagus, maka PBNU cuci tangan seakan-akan tidak tahu. Padahal bisa saja itu adalah saran atau rekomendasi dari kedua tokoh dimaksud. Maka kepada saudara-saudara sekalian, itu rekaan saya. Tetapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran. Memang mulanya kebenaran itu
akan terasa pahit dan berat untuk diperjuangkan, resikonya sangat besar, tetapi pada saatnya, pada waktunya, kebenaran akan muncul ke permukaan, menemukan jalannya sendiri. Karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, kita tetap optimis bahwa kebenaran akan muncul, akan tegak, walaupun penuh rintangan dan penuh tantangan. Kepada saudara-saudara, mari kita tetap konsisten. Tidak usah takut, tidak usah ngeri. Selagi kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, mari kita tetap suarakan bahwa yang benar harus sampai ke tengah-tengah masyarakat, dan waqul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yakini semua itu. Malang-malang putung, rawi-rawi rantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.